Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bunga di mana selaku dosen pengampu mata kuliah proses stokastik dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya sampai malam hari ini untuk mendengarkan hasil review kami. Baik, Bidnya Bibi pernah berkata, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi keberhasilan itu milik orang-orang yang senantiasa berusaha. Saya Ridwan Febrian yang pada kali ini akan mereview artikel jurnal mata kuliah proses stokastik, yaitu berkaitan dengan model rantai Markov menggunakan algoritma Bernoulli testing. Lanjut dong. Baik, di sini daftar isinya yang pertama itu adalah di bagian pendahuluan, yang kedua ya pinjam pustaka, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan, dan yang kelima itu hasil review. Masuk ke pendahuluan yang dimana artikel ini menegaskan bahwa metode Markov Chain Monte Carlo atau MC merupakan pendekatan penting dalam inferensi Bayesian dan optimasi karena mampu melakukan pengambilan sampel dari distribusi yang kompleks. Fokus penelitian diarahkan pada algoritma Bernoulli testing sebagai komponen inti MC yang berfungsi menghasilkan sampel melalui mekanisme penerimaan dan penolakan hingga mencapai distribusi target yang stasioner. Perkembangan teori terbaru mengenai tingkat penerimaan optimal algoritma Bernoulli serta peran algoritma MC adaptif dalam meningkatkan efisiensi eksplorasi ruang parameter untuk mendukung implementasi dan analisis konvergensi algoritma. Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak R. Oke, masuk ke tinggal pustaka yang dimana pada dalil Bayes 2.1 yang dimana misalkan kejadian B1, B2 sampai BK merupakan himpunan ruang sampel T dengan P beta I tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2 sampai K. Misalkan A suatu kejadian sembarang dalam T dengan A tidak sama dengan 0, maka P beta R itu per P beta R per A yang BR garis A itu merupakan himpunan di mana sama dengan P beta R NA per sigma I sama dengan K sampai I sama dengan 1 sampai dengan K untuk P beta I NA sama dengan P beta R P beta A garis beta R per sigma I sama dengan 1 sampai dengan K untuk P beta I dikali P A garis BI. Untuk I nya itu dari 1, 2 sampai dengan K. Baca untuk distribusi beta, ini mana mempunyai distribusi dengan parameter alfa dan beta. Jika perubahan tersebut bernilai 0, 1 dengan fungsi PDFX adalah bisa dilihat di tampilan tersebut, yaitu fx fungsinya yaitu rho dalam kurung alfa ditambah beta per rho dalam kurung alfa dikali rho beta dikali dengan x berpangkat lambda dikurang 1 dikali 1 dikurang x berpangkat beta dikurang 1 untuk alfa beta itu besar dari 0 dan untuk x berada antara interval 0 sampai 1, di mana beta A untuk alfa dan beta itu parameter distribusi betanya, rho alfa itu fungsi gamanya bisa dilihat di situ, integral dari 0 sampai hingga x berpangkat alfa kurang 1 dengan e berpangkat x dx. Untuk x-nya itu berada antara interval 0 sampai dengan tak hingga, dan untuk alfanya itu besar dari 0. Nah, untuk rho betanya itu fungsi gamanya itu ialah bisa dilihat yaitu integral dari 0 sampai tak hingga untuk x berpangkat beta dikurang 1 e berpangkat x dx. Untuk x-nya itu berada antara interval 0 sampai tak hingga, yaitu tak hingga yang dalam bentuk ranah positif, dengan betanya itu besar dari 0. Masuk ke model rantai Markov, yaitu suatu proses stokastik yang dimana xt, t-nya sama dengan 0 dari 1 sampai tak hingga, yang mengikuti sifat bahwa kejadian pada saat t yaitu perubahan acak xt.
hanya dipengaruhi oleh kejadian satu langkah yang merupakan proses stokastik khusus yang mengikuti sifat rantai Markov. Secara matematis, sifat rantai Markov adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan XT sama dengan XT garis XT dikurang 1 sama dengan XT dikurang 1 sampai dengan X0 pecah lagi. sama dengan X0 kecil sama dengan lagi P itu P itu menunjukkan peluang, yang dimana peluang dari XT sama dengan XT garis XT dikurang 1 itu sama dengan X kecil T dikurang 1. Nah, peluang syaratnya itu P dalam kurung XT sama dengan J garis XT dikurang 1 sama dengan I. Disebut peluang transisi satu langkah, yaitu proses dalam keadaan J pada waktu T jika mula-mula proses ada keadaan I pada waktu T dikurang 1. Sedangkan peluang transisi M yaitu langkah jika PIJ berpangkat M sama dengan peluang X T ditambah M itu sama dengan J digaris dengan XP sama dengan I. Suatu rantai Markov mempunyai sebaran stasioner mu X. Jika keadaan I dan J pada semua T berlaku, maka peluangnya bisa dilihat di bawah, yaitu peluang XT itu sama dengan J garis XT dikurang 1 sama dengan I sama dengan peluang X0 sama dengan J garis XI sama dengan I. Masuk ke algoritma Meropolis, di mana algoritma Meropolis merupakan salah satu algoritma yang paling populer dan merupakan modifikasi dari algoritma MCMC. Perbedaannya itu terletak pada penggunaan bobot pada setiap pengulangan dari iterasi Monte Carlo, di mana algoritma Metropolis test case bekerja dengan menghasilkan urutan nilai sampel sedemikian rupa sehingga dengan semakin banyaknya nilai sampel yang dihasilkan, distribusi nilai mendekati distribusi yang diinginkan. Untuk pilihan kasus bentuk proposal ini yang dimana beberapa kasus menarik tergantung pada pemilihan density proposal. Ada beberapa cara pemilihan proposal. Nah, misalnya ada kasus atau artikel yang berhubungan dengan algoritma Monte Carlo, itu ada pilihan khusus untuk untuk menentukan si bentuk proposalnya tadi. Di mana dibagi menjadi 4 itu ada proposal simetrik. Kita di situ bisa lihat ada proposal simetrik, ada proposal independent proposal, ada proposal optimal dan proposal random walk. Nah, proses simetrik yaitu bisa dilihat dengan cara pemilihannya itu Q dalam kurung Z garis X sama dengan Q X dalam kurung garis Z. Independent proposal itu cara pemilihannya dengan Q yang dimana Q dalam kurung Z garis X itu sama dengan QX. Jika proposal optimal itu cara pemilihannya jika GX itu sama dengan jika GX itu sama dengan VX-nya. Habis itu untuk proposal random walk yaitu cara pemilihan proposalnya ialah jika Q dalam kurung Z garis X itu sama dengan Q dalam kurung Z dikurang min X. Itu kayaknya Metropolis typo lah itu. Bukan Meropolis, Metropolis. Baik. Nah, untuk hasil dan pembahasan itu metro ya. Algoritma Metropolisnya yang dimana ada 2 tahap, yaitu yang pertama kita pilih nilai awal X0, yang dimana biasanya kalau dalam penulisan kadang ada bisa di bawah atau di atas, itu menunjukkan bahwa nilai awal kalau kita menggunakan X0-nya atau nilai awal gitu. Untuk T-nya itu sama dengan 1 sampai dengan T. Habis itu di bagian 2 ini dibagi lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama kita buatlah sampel Z aksen, yaitu lingkaran dari Q X garis X berpangkat T kurang 1. Jadi ketika X-nya tadi, ketika T-nya 0, nah untuk X berpangkat T kurang 1 itu untuk kejadian sebelumnya. Nah, gitu. Habis itu yang bagian B-nya terima nilai baru untuk X berpangkat T itu sama dengan Z aksen dengan kemungkinan alpha dalam kurung X T dikurang 1 dengan Z aksen itu minimal dalam kurung 1, ada P Z aksen dikali dengan Q X T dikurang 1 garis Z aksen per P dikali X berpangkat T dikurang 1 dikali Z aksen garis X T dikurang 1. Jika tidak, maka set ulang yaitu XT itu sama dengan
X T dikurang 1. Oke, lanjut ke pemilihan prior beta, di mana distribusi beta adalah konjugasi prior dari distribusi binomial. Artinya jika fungsi kemungkinan adalah binomial dan distribusi prior adalah beta, posterior juga beta secara spesifik. Misalnya nilai likelihood distribusi binomialnya n garis t garis Oh ya. n garis t garis lupa lagi n garis Di mana tuh? Ayo bantu. Yang mana? Tuh. Kenapa Ibu? Yang mana dong? itu bu n per garis theta, kami lupa itu. Teta ada sih? Mau dicoret tengah itu loh, Bu. Teta. Teta ada. Teta. Nol coret tengah teta. Oke, garis theta artinya itu bersyarat. N bersyarat theta. Nah, garis itu menunjukkan syaratnya. N bersyarat theta untuk N diketahui dan theta parameter yang tidak diketahui dan data X merupakan bilangan. Duh. Kok mati? Tapi emang sebelumnya ada peringatan Bu kalau mati 1 menit lagi. Oh, Karena Oh iya udah panas. oke, mungkin bisa dilanjutin, Bu. PPT udah di-save tapi? Hah? PPT udah di-save. Belum. Kalau udah di share bisa langsung nilai. Nagumin tinggal satu lagi. Berapa slide lagi dong? Oh, dikit lagi, Bu. Oke, Bang. Langsung inti. Oke, ini merupakan pemilihan prior betanya yang tadi sudah dibilang, sehingga integer antara 0 dan theta dan n besar itu merupakan populasi, sehingga prior dari beta dapat diperoleh sebagai berikut. Hipotesisnya theta dan data x, prior beta A bersyarat B dengan C1 theta berpangkat alpha dikurangi 1 dikali 1 dikurang theta berpangkat B dikurang 1 dengan likelihood binomialnya itu n bersyarat theta, C2 nya untuk theta x, untuk theta berpangkat x dikali dengan 1 dikurang theta nx, posterior betanya itu ialah A ditambah x, B ditambah n dikurang x, sehingga C3 untuk theta berpangkat A alpha ditambah x dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang theta berpangkat B ditambah n dikurang x dikurang 1. Analisis data dengan metode MH berdasarkan nilai prior distribusi betanya, di mana di sini menggunakan kasus nilai kuis mahasiswa. Ketika mahasiswa 1 kecil dari 100, untuk n kuisnya itu kecil dari 45. Mahasiswa yang kedua yaitu dari mana kategori yang kedua yaitu nilainya itu kurang dari 50, yang dimana itu bisa kita buat R quiz kecil dari 25, sebanyak 25 orang yang mendapatkan nilai setelah mereka melakukan remedial dengan nilai 50. Untuk prior P untuk 5 bersyarat 10 itu untuk A-nya kecil dari 5 dan B-nya untuk A-nya kecil dari min 5, untuk B-nya kecil Ini dari baru min berapa 10. Nah, ini merupakan plot dari prior density dan join posterior. Iya, isi. Oh iya, isi nama dan NIM penilaian. Pemanfaatan PageCat Library atau Kok mereka MASS pesanannya diperoleh belum datang? output pemanggilan fungsi posterior sebagai berikut. Oh di situ. Untuk X theta bisa dilihat di sini, di mana Iya. Quen N theta, di mana untuk ekspektasi 2,5%, 5%, 25%, 50%, 75%, 95%, 97,5%. Itu tetanya ada di situ. Untuk theta 1, theta 2, Ringkasannya kasih ekspektasi theta 1, ekspektasi theta Yang mana, yang mana? 2, sehingga berikut adalah plot kuantil dari distribusi posterior, di mana berdasarkan output pada dua-duanya. plot kuantil distribusi posterior di samping dapat diamati bahwa penggunaan algoritma Metropolis untuk menentukan nilai eksak dari theta 1 hampir sama dengan nilai aproksimasinya dari theta 1, mulai dari tingkat kuartil
2,5%, 5%, 25%, 50%, 75%, 95%, dan 97,5%. Itu juga dengan nilai aproksimasi theta 2 yang hampir sama dengan nilai eksaknya. Yang dimana nilai proposal merupakan nilai awal yang diberikan untuk menentukan nilai posterior dari suatu distribusi. Nah, di sini ada plotnya bisa dilihat, yang dimana pada kondisi theta sama theta 1 dengan theta 2-nya itu hampir sama, yaitu bisa dilihat pada kuartil 2,5%. 2,5% di sini, dari mana nilai theta 1, theta 2-nya itu hampir mendekati atau sama. Oleh karena itu, lanjut ke slide berikutnya, di mana dari artikel tersebut dapatlah kesimpulan bahwa dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan di mana distribusi posterior dibentuk dari sampel dan distribusi awal prior. Analisis data Bayesian adalah metode fleksibel untuk menyesuaikan semua jenis model statistik. Dan maksimum likelihood adalah kasus khusus pada model Bayesian. Yang keempat ialah jumlah iterasi sangat menentukan nilai eksak dan nilai aproksimasi pada algoritma Metropolis. Yang kelima ialah algoritma Markov Chain Monte Carlo yang termasuk dalam bagian algoritma aproksimasi yang menggunakan teknik simulasi menggunakan bantuan Ibu komputer. mahasiswa juga loh, Ibu ada 5 Ibu. Oke, di sini merupakan hasil reviewnya yang mana dengan jurnal atau jurnal artikel yang berjudul The Markov Chain Modeling Using Metropolis Testing Algorithm, di mana bahasa Indonesia-nya ialah pemodelan rantai Markov menggunakan algoritma Metropolis Hastings, yang dimana nama penulisnya yaitu Hariza Hayu dengan jurnal MAT Jurnal Mathematics dan Application. Tahun terbitnya itu pada bulan Desember 2020 dengan jumlah halaman sebanyak 8 halaman. Berkaitan dengan latar belakang pada jurnal, yang dimana penelitian ini dilakukan karena proses penarikan sampel dari suatu distribusi probabilitas yang kompleks atau sulit dihitung secara analitik menjadi tantangan utama dalam analisis Bayesian dan statistik modern. Yang mana dalam banyak kasus seperti distribusi posterior yang ingin diperoleh dari kombinasi prior dan likelihood tidak memiliki bentuk yang sederhana sehingga tidak dapat dihitung secara langsung. Karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut digunakanlah algoritma Markov Chain Monte Carlo atau MCMC, khususnya Metropolis Hastings atau disingkat menjadi MH, yang mampu menghasilkan sampel secara interaktif hingga mendekati distribusi targetnya atau nilai eksaknya, nilai sesungguhnya. Untuk tujuan penelitian ialah penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana distribusi posterior dapat dihitung menggunakan pendekatan Bayesian dan disimulasikan memakai algoritma Metropolis Hastings serta membuktikan bahwa hasil aproksimasi algoritma tersebut sangat dekat dengan hasil analitik menggunakan contoh data nyata yang diolah melalui perangkat lunak R. Nah, data tadi itu didapatkan melalui perangkat lunak R atau software R, sehingga dapatlah kita menunjukkan plot dari data tersebut, yang dimana memunculkan hasil yang dimana tadi dengan kuartil 2,5% itu baik itu theta 1, theta 2 memiliki kedekatan nilai atau persamaan nilai yang hampir sama. Untuk rumusan masalahnya di sini ialah pada artikel bagaimana membangun distribusi posterior peluang klaim menggunakan analisis Bayesian. Yang kedua ialah bagaimana algoritma Metropolis Hastings digunakan untuk melakukan sampling dari distribusi posterior tersebut, dan apakah hasil aproksimasi Metropolis Hastings mendekati perhitungan posterior secara analitik. Bagaimana implementasi algoritma Metropolis Hastings dilakukan menggunakan perangkat lunak R dalam kasus nyata. Oke, untuk hasil dan pembahasannya, penelitian ini adalah hasil ulangan mata kuliah matematika dari 100 orang mahasiswa dengan 45 orang lulus pada ulangan pertama dan 25 orang lulus dari 50 orang yang mengikuti remedial. Untuk analisis Bayesian digunakan distribusi beta sebagai conjugate prior dari likelihood-nya yang berdistribusi binomial. Habis itu parameter prior yang dipilih untuk simulasi adalah dengan prior 5 bersyarat 10, yang dimana hasil analisis data dengan metode MH menunjukkan bahwa joint distribution dapat
dikonvertorkan menjadi dua konjungsi distribusi beta yang independen yang menggunakan perangkat lunak R, lalu dilakukan perhitungan posterior baik secara analitik atau eksak maupun melalui simulasi MH aproksimasi dengan proposal distribusi bivariat normal. Nah, perbandingan nilai kuartil posterior dari 2,5% hingga 97,5% antara nilai eksak theta 1 dan theta 2, di mana antara aproksimasi theta 1 dan aproksimasi theta 2 menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut hampir sama, yang dimana membuktikan bahwa algoritma metropolis yang diimplementasikan memberikan aproksimasi yang baik terhadap distribusi posterior. Oke, untuk kelebihan jurnalnya, itu jurnal ini secara spesifik memfokuskan pada sampel metropolis testing, yaitu MH, yang dianggap sebagai inti dari teknik MCMC, yang dimana hal ini memberikan penjelasan mendalam tentang elemen-elemen fundamental dari algoritma MH, yang dimana alur kerja algoritma metropolis disajikan secara rinci dalam langkah-langkah interaktif, termasuk formula eksplisit untuk probabilitas penerimaan, sehingga pembahasan elemen MH dipaparkan secara rinci juga, sekaligus permodern Bayesian lebih kontekstual dan relevan dengan menggunakan data aplikatif seperti nilai ujian, nilai IPK, dan jurnal ini tidak hanya melakukan simulasi MH, tapi juga membandingkan hasil kuartil distribusi posterior yang diperoleh secara analitik atau eksak dengan hasil dari simulasi metropolis atau aproksimasi. Untuk kekurangan dari jurnal itu sendiri, yang dimana output plot ketiga komponen prior density, prior density dan joint likelihood-nya hanya ditampilkan tapi tidak dijelaskan secara eksplisit atau dijelaskan secara keseluruhan maksud dari plot dari prior density dan joint likelihood-nya, sehingga pembaca tidak mengetahui makna dari si plot tersebut. Dan juga kekurangannya penulis dalam penomoran jurnal, yang dimana pada jurnal tersebut biasanya dibuat dengan halaman 1, di sana dibuat dengan halaman 11. Yang ketiga itu kekurangannya yang pada jurnal, di mana peneliti tidak memanfaatkan taraf signifikasi 99% atau kuantil 1% pada pengujian, sehingga masih terdapat ketepatan hasil pengujian yang lebih baik. Yang dimana pada jurnal tadi itu memanfaatkan taraf signifikansi 97,5% dan yang paling kecil itu 2,5% untuk pemanfaatan taraf signifikansinya. Sehingga ketika kita memanfaatkan signifikansi 99% atau kuantil 1%, masih terdapat ketepatan hasil pengujian yang lebih baik dari pemanfaatan taraf signifikansi 97,5% dengan si 2,5%-nya tadi. Untuk kesimpulan dari hasil review, yang dimana di situ algoritma MH berhasil diimplementasikan menggunakan perangkat lunak R untuk mengatasi masalah sampling dari distribusi posterior yang kompleks, yang dimana hasil reviewnya menunjukkan adanya perbandingan kuantil antara nilai posterior analitik atau eksak dengan nilai simulasi MH atau aproksimasi, sehingga perbandingan ini membuktikan bahwa kedua nilai tersebut hampir sama elemen fundamental algoritma MH-nya dan menjadikan alur kerja secara rinci. Untuk rekomendasinya, yang dimana penulis harus mungkin dapat menjelaskan secara eksplisit makna dari output plot dari komponen priornya, yaitu density dan joint likelihood yang ditampilkan, agar pembaca dapat memahami implikasi visual dari model Bayesiannya. Lalu perlu lebih teliti dalam penomoran halaman jurnal untuk menghindari kekeliruan dan meningkatkan profesionalisme dalam publikasi atau proses penulisan. Dan disarankan untuk melakukan pengujian dengan taraf signifikansi yang lebih ketat, yaitu misalnya 99%, kita memanfaatkan alfanya dengan kuantil 1%. Dan hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ketepatan hasil pengujian, khususnya pada tile distribusi. Ini merupakan referensi dari jurnal tersebut, bisa dilihat. Oke. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Halo, siapa yang mau bertanya Anda? Pas. Dari Sahrul, dari Cana, Dona, ada pertanyaan? Putri Pas. Ibu tadi mungkin koreksinya yang salah ketik aja ya, yang metropolis.
sama beberapa mungkin tadi salah penyebutan gitu ya, nggak masalah lah. Cuma ada koreksi lagi dari ibu nih, kebiasaan ibu lihat karena sudah 2 kali presentasi ya, suka ngetes di tengah-tengah. Padahal tadi pas Rido lagi presentasi itu kondisinya mereka berdua ini lagi nulis kartu, ibu lagi makan pisang goreng, terus si Sahrul kayaknya nyimak ya sama Chana, tapi bingung gitu. Bingung juga yang ditanya Rido ini garis atau garis yang di nol itu. Kalau misalkan mau ngetes yang bersyarat ya nggak perlu lah kalau menurut ibu. Maksudnya gini, kalau misalkan toh mereka ini nggak tahu misalkan itu adalah bentuk bersyarat kah atau yang dalam himpunan nggak bisa membedakan, itu akan teruji nanti di ujian kompre. Jadi kurang-kurangi, apalagi kalau waktunya udah mepet, jangan ngetes kayak gitu. Kayak dulu gimana Bid, abang lupa Bid, nah itu ngetes ya kan. Nah kelihatannya kayak seolah-olah Rido tuh narsis gitu loh, maksudnya ya kan. Nah jadi kurang-kurangin itu aja sih masukan dari ibu, karena nggak semuanya benar-benar menyimak. Sementara kalau udah ada kesalahan kadang orang skip aja gitu, udah biarin lagi gitu ya. Nah itu tuh menyebabkan jadinya waktu habis yang mana gitu ya. Kan padahal ngetes maksudnya kan. Ternyata dia ngetes tadi kan. Nah itu kebiasaan. Lupa bukan ngetes. Nah itu kebiasaan. Kalau emang lupa udah oke. Jelas-jelas kan kalau misalkan di masalah bersyarat kan, kalau Metropolis sama Hastings itu kan dia pakai peluang bersyarat emang kan. Oke, mungkin itu dari ibu. Lain kali kalau misalkan lupa ya, bisa dilihat di layar. Nah gitu, nggak usah ditanyakan ke ini. Nah itu ya, itu apa, etika presentasi lah. Apalagi kalau international konferensi, tanya-tanyain semuanya, mereka langsung ilfil kan, ini siapa sih ini, terlalu narsis gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari ibu. Silahkan dinilai buat ditutup dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi